Salam rekan-rekan modernis satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas politik ya jelang Pilpres 2024 ya. Di mana salah satu problem dan juga isu nasional yang saat sekarang ini mendera bangsa kita adalah soal batas usia calon wakil presiden ya, yang mendapat atensi cukup banyak dari berbagai kalangan, dari para praktisi hukum, dari ahli tata negara, dan juga dari politisi-politisi yang ada di Indonesia. Soal bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi yang berhasil menggolkan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu ya tahun 2017, tepatnya di pasal 169 huruf Q ya, di mana Mahkamah Konstitusi membuat semacam norma baru soal syarat capres dan juga cawapres yang dapat dicalonkan ataupun mencalonkan diri menjadi seorang calon pemimpin berikutnya begitu. Nah, kali ini tentu istilahnya persoalan ini kemudian mendapat serangan yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ya, yang kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang di luar normal ya, ataupun kenormalan negara demokrasi yang ada di Indonesia ini begitu ya. Dimana soal batas usia cawapres, Rocky Gerung bilang bahayanya Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan instrumen kekuasaan Jokowi begitu. Jadi Rocky Gerung kembali memaparkan satu analisisnya bagaimana posisi daripada keputusan ini dianggap oleh Rocky Gerung sebagai upaya daripada Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan pengaruhnya di ranah politik begitu ya, memaksimalkan powernya dalam rangka untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi ya, diisukan akan mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun hingga saat sekarang ini prosesi deklarasi masih belum dilakukan, karena nampaknya koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada banyak partai-partai politik seperti misalnya ada PBB, ada PAN, ada Golkar, yang terbaru ada Demokrat ya, Gelora, bahkan yang saat sekarang memang masih belum tampaknya deal begitu untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto di 2024 mendatang. Tapi atensi publik cukup tajam di dalam melihat putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa Gibran Rakabuming Raka berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di 2024 mendatang. Yang oleh karena itu Rocky Gerung kembali menyampaikan kritiknya ya. Bagaimana kemudian Rocky Gerung menyampaikan analisisnya begitu ya. Pengamat politik Rocky Gerung ini mengkritik polemik putusan Mahkamah Konstitusi ya, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian perkara dengan nomor 90 garing PPU kemudian 21 ya, 2023, di mana seorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Polemik ini memang tak terlepas dari nama daripada wali kota Solo ya, Gibran Rakabuming Raka, yang mencuri perhatian publik ya. Karena kita tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka saat sekarang ini masih belum berumur 40 tahun, tetapi digadang-gadang dipastikan berpotensi untuk menjadi pendamping daripada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang begitu. Memang erat katanya dengan pengabulan sebagian daripada gugatan yang diajukan oleh mereka yang menginginkan agar Mahkamah Konstitusi memberikan norma baru terhadap syarat calon presiden untuk ataupun calon wakil presiden untuk 2024 mendatang. Selain soal batas minimal 40 tahun, seseorang tersebut juga sudah pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah. Dalam hal ini kepala daerah bisa berarti gubernur, bisa berarti bupati, dan juga wali kota begitu. Jadi Rocky Gerung kemudian memberikan penanggapan bahwa seolah-olah Jokowi melawan opini publik seluruh Indonesia. Nggak ada yang menghendaki Jokowi itu mempermainkan konstitusi. Jadi lagi-lagi Rocky Gerung itu, Jokowi dianggap oleh Rocky Gerung mempermainkan konstitusi begitu ya. Kalau Jokowi merasa bahwa Gibran mesti dia dorong menjadi wakil presiden, proses saja di DPR ya, ataupun
kan undang-undang yang bikin DPR ya. Kan jadi nggak ada satu dalil pun Mahkamah Konstitusi memutuskan begitu. Jadi oleh Rocky Gerung bahwa ketika misalnya Joko Widodo menginginkan putranya ya Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden, maka paling tidak yang harus dilakukan oleh seorang Joko Widodo adalah dengan memproses itu begitu di mahkamah ataupun di lembaga legislatif begitu ya, yaitu adalah di DPR, bukan istilahnya melakukan semacam intervensi begitu ya terhadap Mahkamah Konstitusi. Walaupun misalnya Jokowi sudah mengatakan bahwa dia tidak intervensi, dia tidak ikut istilahnya mengurusi persoalan partai-partai politik yang ada di koalisi pengusung partai politik yang akan mengusung capres maupun cawapres di 2024 mendatang. Tapi lagi-lagi bahwa publik tentu tidak sekali ini misalnya Jokowi berubah daripada ucapan yang di awalnya begitu. Sehingga ketika publik menilai bahwa ucapan Jokowi itu adalah dengan melihat kebalikan daripada ucapannya itu. Ketika dia mengatakan tidak cawe-cawe berarti dia cawe-cawe. Ketika misalnya tidak melakukan intervensi berarti dia intervensi. Jadi kesan-kesan yang diterima oleh publik terhadap ucapan daripada Joko Widodo ini memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan mendapatkan penentangan yang cukup luar biasa. Karena itu bagi Rocky Gerung bahwa judicial review itu juga sudah salah gitu. Jadi mengajukan soal gugatan batas minimal dan juga syarat lain misalnya untuk bisa dapat menjadi seorang calon wakil presiden dan juga wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi melalui judicial review itu adalah sesuatu yang sudah salah. Tapi kita kan nggak tahu bahwa hanya lewat judicial review permintaan itu jadi efisien begitu ya. Jadi bagi Rocky Gerung bahwa dengan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi maka problem untuk merubah atau menambah norma daripada peraturan yang sudah termuat di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 tepatnya di pasal 169 huruf Q itu menjadi sangat efisien begitu. Karena kita tahu proses pembuatan undang-undang yang ada di DPR itu penuh dengan berbagai perdebatan, penuh berbagai dengan kepentingan-kepentingan. Ada fraksi-fraksi partai politik yang ada di parlemen yang secara tidak langsung itu sulit untuk dikondisikan ketika misalnya persoalan batas minimal ataupun seseorang dianggap memiliki istilahnya potensi untuk dapat menjadi presiden dan juga calon wakil presiden melalui legislatif atau melalui perdebatan yang ada di DPR begitu ya. Jadi lanjut Rocky bahwa ini ada juga kaitannya dengan posisi daripada Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, dan kita tahu Anwar Usman itu merupakan suami daripada adik daripada Joko Widodo, sehingga bagi Rocky Gerung bahwa terjadi konflik kepentingan karena di situ terdapat pertalian keluarga gitu antara Joko Widodo dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu adalah Anwar Usman. Sehingga apa yang dilakukan atau dianalisis oleh seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ini mendapatkan istilahnya sambutan yang sangat sungguh luar biasa dari berbagai kalangan yang memang tidak bersetuju dengan apa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya. Kemudian juga Rocky Gerung melihat bahwa Jokowi lebih mudah mengatur iparnya dalam tukar tambah kekuasaannya. Jadi sekali lagi ini memang dimaksudkan untuk memudahkan Jokowi menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen kekuasaan. Dan bagi Rocky Gerung itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Rocky juga berpendapat kalau di mana ada pakar hukum tata negara yang paham bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak untuk menentukan batas usia presiden begitu. Mahkamah itu tidak punya kewenangan menguji secara material, judicial review tidak boleh dilakukan Mahkamah Konstitusi karena nggak ada poinnya begitu ya. Jadi kembali misalnya Rocky Gerung sebenarnya sangat-sangat keras dalam mengkritik apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan ataupun menggugat soal batas minimal capres yang sudah ditermuat dalam Undang-Undang Pemilu. Bagi Rocky Gerung bahwa hal ini tidak ada poinnya justru. Karena bagi Rocky Gerung bahwa beberapa kali misalnya Rocky Gerung melakukan semacam judicial review soal presidential threshold, lalu Mahkamah Konstitusi tetap berpegang teguh bahwa ini adalah open legal policy di mana kebijakan terhadap perubahan dan juga pembentukan undang-undang itu ada di DPR. Tapi hal yang sangat ajaib sekali ketika misalnya soal batas usia minimal capres dan juga cawapres yang dapat mengikuti kontestasi pemilihan presiden itu, Mahkamah Konstitusi berubah pendirian gitu ya. Di mana Mahkamah Konstitusi mengingkari ucapannya soal bagaimana posisi open legal policy ketika misalnya ada perubahan terhadap undang-undang dasar yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar.
Hal ini menjadi polemik-polemik yang cukup-cukup luar biasa sehingga politik yang ada di Indonesia semakin menarik untuk diikuti, dan ini menjadi satu bacaan penting bagaimana seorang Rocky Gerung berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan, power daripada Jokowi untuk mengatur misalnya iparnya dalam rangka untuk memuluskan keponakannya begitu, yaitu adalah Gibran Rakabuming Raka yang belum berumur 40 tahun tetapi sudah pernah atau sedang dalam posisi sebagai kepala daerah, dalam hal ini adalah sebagai wali kota Solo. Demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.